Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Baiklah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa hari ini yang nggak hadir? Cecil, Amel, Menti. Iya. Ya, yang nggak hadir berarti ada 5 orang ya. Baiklah, sekarang kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silahkan ke depan, Rini. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban. Tapi sebelumnya Ibu akan mengulas dulu pertemuan minggu kemarin ya. Pertemuan minggu kemarin itu tentang norma. Masih ingat gak norma itu apa? Norma apa? Norma, aturan. Ayo, aturan atau pengertian norma apa? Yang minggu kemarin? Aturan atau ketentuan oleh masyarakat itu ya. Jadi siapa yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi. Jenis-jenis norma itu ada berapa? Ada 4. 1 norma, 2, 3, 4 norma hukum. Jadi norma itu ada 4. 1 norma agama, 2 norma kesusilaan, 3 norma kesopanan, 4 norma hukum. Itu ya. Jadi sebelum ke materi yang sekarang, Ibu mengulas dulu yang minggu kemarin. Nih untuk kesepakatan ini kegiatan pembelajaran hari ini. Aturannya ini, gunakan waktu seefektif mungkin, serius, fokus, disiplin. Setiap anggota bertanggung jawab atas tugasnya. Ini ya. Ini kesepakatan kita selama kegiatan pembelajaran. Terus di sini ada lagi untuk penilaiannya, ada observasi, pengetahuan dan keterampilan. Nanti selama kalian mengerjakan tugas-tugas ini ya, observasi pengetahuan kalian ya dan keterampilan. Terus di sini sebentar. Pertanyaan pemantiknya, mengapa kita harus menjalankan hak dan kewajiban? Coba jawab. Siapa nih yang bisa jawab? Nih. Jawab. Enggak. Ya, jadi agar tercipta kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Yang kedua, bagaimana menjaga hak dan kewajiban? Ini. Menjalankan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Itu ya, itu pertanyaan pemantiknya. Untuk kompetensi awalnya, peserta didik mengetahui perbedaan hak dan kewajiban pada norma. Untuk materinya, materi hari ini hak dan kewajiban pada norma. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menelaah arti penting hak dan kewajiban dalam kehidupan
sehari-hari. Nih, sekarang sebelum ke kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan dulu soal pretest ya. Soal pretest buat kalian diisi, silahkan waktunya 3 menit ya, 3 menit. Sudah selesai? Nah, silakan dikumpulkan ke depan. Ini semua sudah mengumpulkan soal pretestnya. Baiklah, untuk pertemuan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban pada norma. Di sini Ibu mau bertanya dulu nih. Kira-kira ini disebut kewajiban apa hak? Kewajiban ini adalah masyarakat yang sedang ya kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Terus ada lagi di sini. Sini ada lagi. Ini contoh dari hak atau kewajiban? Hak. Ya, ini contoh dari hak, yaitu siswa mendapatkan pelajaran ya dari guru ya. Nih, Ibu tanya dulu, apa itu hak? Apa itu hak? Hak adalah milik, punya, wewenang atau kekuasaan. Ya. Terus kalau kewajiban apa? Ya, sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi, untuk hak dan kewajiban pada norma. Jadi, di setiap norma itu mengandung hak dan kewajiban. Sementara pengertian untuk pengertian hak itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu adalah punya atau milik, wewenang atau kekuasaan yang diakui oleh suatu kelompok atau masyarakat ya. Jadi hak itu sudah ada sebelum norma atau aturan itu dibuat, yang dikenal dengan hak asasi manusia ya, atau HAM ya. HAM sendiri dimiliki oleh manusia bahkan sebelum lahir ya. Jadi sebelum lahir sudah ada, yaitu hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk mengemukakan pendapat ya. Itu ya, hak untuk hidup, hak untuk beragama, dan hak untuk mengemukakan pendapat ya. Itu pengertian dari hak. Sementara pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan ya. Jadi sesuai dengan norma, kewajiban itu dibagi menjadi 3 kelompok. 1, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, kewajiban kepada sesama manusia. 3, kewajiban kepada alam. Gitu ya. Contoh kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, contohnya apa? Ya, beribadah ya, beribadah. Kalau kewajiban kepada sesama manusia, ya, saling menolong, berbuat baik. Kewajiban kepada alam, ya, melestarikan, menjaga alam ya. Nih, sampai di sini nih, ada yang bertanya gak? Apa pertanyaannya? Ya. Jadi untuk pertanyaannya, kapan kita bisa memperoleh hak kita ya? Jadi untuk memperoleh hak itu otomatis harus mengerjakan dulu kewajiban ya. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, hak pun akan terpenuhi ya, itu. Jadi jelas ya, antara hak dan kewajiban itu yang didahulukan adalah kewajiban. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, kita pun wajib menuntut hak ya, bisa menuntut hak. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan menayangkan kegiatan pembelajaran video ya, video tentang kegiatan pembelajaran tentang materi hak dan kewajiban pada norma. Tapi sebelumnya Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok dulu. Silahkan bentuk dulu kelompoknya.
Tapi kamu di rumah aja ya, ibu-ibu di rumah. Udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Dana? Naik bis aja gimana? Jalan ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh, kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum, asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu, supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Ini. Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan minta musik terlalu kencang, nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung tidak dapat pandu. Kamu jangan bawa sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bob. Iya, maaf. Wow, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga Dina punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bob yang membawakan catatan untuk Dana yang lagi sakit. Iya, sekaligus pergi menjenguk Dana. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumah Bob. Juga menyayangi orang yang lebih muda seperti yang kamu ajarkan pada Bob, Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli ya dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bob? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat. Seperti aku, yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lain.
Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mimi tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi lihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wow. Belajar. Ini ya. Jadi setelah kalian barusan mengamati video tersebut, tayangan tersebut, kalian identifikasikan ya apa itu hak, apa itu kewajiban. Haknya di sekolah, di rumah, dan di masyarakat ya. Sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Silakan kita ice breaking dulu. Berdiri. Kalian mengikuti spidol ini. Silakan berdiri dulu. Semua berdiri. Biar semangat. Satu, dua, tiga. Ke atas. Ke pinggir. Sini. Ke bawah. Ikuti ya. Ayo ikuti sepeda ini, ikuti sepeda ini, ikuti sepeda ini, ayo ikuti. 1, 2, 3, 4, ke pinggir lagi. 1, 2, 3, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, terus, ke atas, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke atas lagi. Gimana? Seneng gak? Ya, biar semangat sebelum kalian mengerjakan tugasnya. Silahkan kerjakan ya, berkelompok, diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Silahkan, kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok mana yang bertanya?
Silakan yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Udah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, ada lagi yang menjawab di sini untuk kewajiban di rumah, membantu orang tua, haknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi dari keempat kelompok tersebut jawabannya sudah komplit, sudah jelas ya. Nah, di sini untuk kesimpulannya ada. Untuk kesimpulan, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Ya, berarti kita harus melakukan kewajiban dulu baru bisa menuntut hak. Sekarang Ibu mau bertanya nih, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang ya. Sekarang Ibu mau bertanya nih, di sini ada pertanyaannya. Nih, kalian jawab ya di sini. Kendala apa saja yang kalian temukan saat mengikuti pembelajaran dan kewajiban pada norma? Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Kesulitan apa yang kalian temukan saat mengikuti pembelajaran? Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Di sini Ibu akan membagikan kertas ya, terus kalian isi ya. So, silakan isi ini pertanyaannya. Silahkan kalian tempel di sini. Ini pakai ini. Ibu membagikan soal post-test ya, kalian isi ya. Ini sudah ya, sudah semua ya untuk refleksinya udah. Sekarang Ibu pertanyaan yang refleksinya sudah. Sekarang ini soal post-test. Kan kumpulkan ke depan. Baiklah, alhamdulillah ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini materi tentang hak dan kewajiban sudah selesai ya. Dan untuk pertemuan yang akan datang yaitu materi tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar hukum negara tertulis atau tertulis negara ya. Silahkan rapihkan tempat duduknya, silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barisan ini dulu.